Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Marianus Brana Mulyadi, mahasiswa program studi Sosiologi semester 7 kelas A. Kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Terapan yang akan membahas buku ke-11, yaitu Kesenjangan Digital. Didefinisikan sebagai stratifikasi dalam akses dan penggunaan internet yang disebut kesenjangan digital, pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial, suatu konsep sosiologis klasik. Anehnya, disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet mengenai ketidaksetaraan sosial ini. Hal ini sangatlah mengherankan karena sosiologi memiliki studi dalam terhadap aspek ketimpangan sosial, dan sosiologi telah memberikan kontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin ilmu lainnya. Bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari yang pernah diamati oleh semua organisasi manusia, itu ada dalam tulisan para pakar sosiologi seperti Max Weber dan Emil Durkheim yang mempelajari topik ini agar menjadi lebih sistematis dan diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap ada sampai hari ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis, tidak dapat dihindari mempelajari kesenjangan digital menggunakan alat konseptual yang dapat dianalisis dengan menggunakan fenomena kesenjangan digital terhadap perhatian dalam menggunakan tradisi, sehingga dalam volume ini analisis kesenjangan didorong oleh perspektif sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami hakikat ketimpangan sosial dan diskriminasi digital atau ketimpangan virtual baru. Namun, dimensi digital atau ketimpangan virtual baru juga dieksplorasi dalam perspektif komparatif sebagai pembaca menemukan studi yang berfokus pada stratifikasi dalam digital sebagai dieksplorasi dalam berbagai pengaturan nasional dan budaya. Kami tertarik terhadap konsekuensi sosial dari penggunaan internet dan bagaimana aktivitas online seorang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, tetapi juga dalam konteks global komparatif. Kesenjangan digital adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dan dalam pengertian simplistiknya dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk stratifikasi yang menunjukkan dirinya dalam akses dan penggunaan internet yang tidak setara. Konsep ini biasanya diukur melalui akses ke internet, jumlah situs di mana internet diakses, keahlian pengguna menggunakan internet, jumlah waktu yang dihabiskan untuk online, dan jenis file kegiatan dilakukan secara digital. Dalam berbagai bentuknya, kesenjangan digital memiliki konseptualisasikan sebagai perbedaan antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak memiliki akses ke internet. Jelas, penelitian akademis harus lebih dari sekedar akses belajar, karena klasifikasi biner seperti itu membatasi pembagian digital terhadap penelitian, dan tentu mereka yang benar-benar tersisih berada di salah satu ujung ekstrim kesenjangan digital. Namun, bahkan di antara mereka dengan akses web, ada nuansa kesenjangan digital yang menambahkan gradien yang lebih halus untuk didiskusikan. Hari ini kekhawatiran terbesar tidak selalu mengenai akses, tetapi perbedaan antara informasi, yaitu antara memiliki dan tidak memiliki, sebagai hasil dari cara orang menggunakan internet, sehingga perbedaan digital terhadap kecakapan menciptakan ketidaksetaraan digital baru merupakan fokus utama studi tentang apa yang disebut dengan kesenjangan digital tingkat kedua. Salah satu tema inti dalam buku ini adalah
menjelaskan bagaimana aktivitas online berfungsi menurut dimensi sosiologi termasuk gender, pendidikan, pendapatan dan kelas atau kelas sosial. Dan selanjutnya untuk menjelaskan konsekuensi dari praktis dari semua ini dalam hal status sosial, kekuasaan dan keuntungan, di mana lagi hal ini menemukan konsep akademik untuk mengatasi dimensi digital seperti membagi daripada sosiologi. Memang diperlukan perspektif sosiologi dan tujuannya adalah menghubungkan studi perbedaan digital dengan konsep sosial ketidaksetaraan dan stratifikasi sebagaimana dipahami dalam teori klasik sosiologi. Studi stratifikasi berangkat dari beragam pendekatan termasuk perspektif ketidaksetaraan kelas atau bentuk lain dari ketidaksetaraan material yang diperkenalkan oleh Crompton pada tahun 1998. Dengan demikian, untuk ilmuwan sosial yang belajar pembagian digital sangat penting untuk mengubah konsep penting menjadi stratifikasi sosial, mengingat perubahan sosial dan gerakan yang muncul dapat menjadi informatif untuk membingkai ulang studi komparatif dari bidang digital dalam perspektif klasik stratifikasi sosial sebagaimana dipelajari oleh Max Weber dan Emile Durkheim. Perspektif konflik atau turunan Marxis berfokus pada aspek ekonomi dan jelas yang paling kuat di bidang kesenjangan digitalisasi. Secara klasik, Marx menggambarkan kepemilikan properti sebagai dasar divisi kelas dan stratifikasi sosial sebagai tak terikat atau tak terelakkan dari kelas ekonomi. Para ulama dipengaruhi oleh pendekatan Marx, yaitu stratifikasi sosial, cenderung menekankan pada lingkup produksi di mana kelas penguasa atau borjuis memperoleh kekuasaan dari kepemilikan dan kontrol terhadap kekuatan produksinya. Menurut beberapa penulis, kaum Marxis masih sangat erat terhadap peran penting dalam era digital sekarang, terutama setelah krisis ekonomi dunia pada tahun 1976. Seperti yang dikatakan oleh Graham tentang era kegelapan digital di mana ekonomi pengetahuan berada dilihat sebagai alienisasi yang mengemukakan tentang proses alienasi dalam ekonomi informasi, sedangkan penggunaan media sosial tunduk pada tingkat eksploitatif yang relatif konsisten dengan kapitalisme industri yang merupakan literasi baru dari keterasingan. Dengan demikian, dalam berbagai penelitian mengumpulkan bahwa periklanan online adalah satu mekanisme di mana perusahaan memanfaatkan sebagian besar penggunaan Web 2.0 yang menunjukkan bagaimana komunikasi dan budayanya adalah praktis material tentang bagaimana tenaga kerja dan bahasa dibentuk bersama dan bagaimana komunikasi dan informasi dialektis dan aktivitas sosial yang sama menjadi makna sebagai konstruksi sosial. Selain itu, di edisi khusus Triple C Open Access Journal of Global Masyarakat Informasi berkelanjutan mengatakan bahwa penting bahwa teori Marx dari penelitian Marx untuk kritis studi tentang komunikasi hari ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya seorang Marxis terhadap pendekatan untuk studi komunitas kritis, yang dimana pendekatan ini sangat penting untuk memahami pembentukan kelompok dominan di sektor komunikasi dan dinamika akumulasi modal itu memproduksi ketidaksetaraan sosial. Kesenjangan digital bisa dilihat dalam hal ini berkaitan
sebagaimana cara di mana ketidaksetaraan sosial diproduksi bukan untuk menyebutkan di era digital dan menggunakan teknologi baru komunikasi. Perspektif Weberian menawarkan dasar untuk mengintegrasikan apa yang dimiliki telah dipertimbangkan hingga saat ini. Pendekatan yang berbeda untuk studi stratifikasi atau stratifikasi sosial dalam pendekatan Weberian terdiri dari 3 faktor independen masing-masing dengan hierarki dan karenanya berperan penting dalam peningkatan sosial, dalam status sosial dan kekuatan politik, di mana elemen utamanya terstruktur pada kekuatan dan diartikulasikan secara berbeda sebagai suatu yang didasarkan pada tatanan ekonomi yang menjadi totalitas kehidupan sosial dan merupakan salah satu aspek penting kehidupan yang menjadi suatu hierarki sosial. Baik Bapak, sekian dari saya. Terima kasih.